Misteri mayat wanita yang ditemukan di perladangan Asobe, Dusun Lumban Sonang, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul telah terungkap. Berkat bantuan Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut dengan Polres Humbang Hasundutan, Selasa 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, akhirnya pelaku pembunuhan tertangkap di Jalan Sisingamangaraja, Amplas, Medan. Pelaku ditangkap bersamaan di dekat SPBU Amplas, Kota Medan bersama barang bukti sepeda motor merek Honda Win, yaitu 1 orang perempuan dan 2 laki-laki. Di antaranya berinisial YP 30 tahun warga Jalan Binjek, Kecamatan Medan Sunggal, dan inisial B 30 tahun warga Jalan Binjek, Kecamatan Medan Sunggal, dan inisial DS 25 tahun warga Jalan Gembus Laut, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Ironisnya berawal perkenalan DS dengan korban Kurnia Mayasari melalui media sosial, yang ditawarkan sebuah pekerjaan terhadap korban akan diupah mahal. Akhirnya korban Kurnia Mayasari tertarik dengan tawaran tersangka DS dan menerima pekerjaan tersebut, hingga korban datang ke Humbang Hasundutan Dolok Sanggul. Setelah sampai di lokasi pekerjaan di perladangan Asobe yang terletak di Desa Said Nihuta, Kurnia Mayasari merasa tertipu melihat kenyataan tersebut. Sontak korban langsung berkeinginan untuk pulang, namun tersangka DS menolak permintaan korban dengan alasan tidak memiliki uang untuk ongkos pulang korban karena belum menerima gaji. Korban terus ngotot meminta untuk pulang karena korban tidak mau tinggal di gubuk serta dengan pekerjaan bertani seperti itu. Karena korban terus meminta untuk pulang, akhirnya ketiga pelaku merasa sangat kesal terhadap korban, sehingga korban disekap di dalam gubuk perladangan selama 3 hari. Korban bukan hanya disekap saja tetapi juga diperkosa oleh pelaku DS dan disaksikan oleh pelaku B. Setelah hari ketiga penyekapan, korban sempat berteriak meminta pertolongan tetapi daerah perladangan tersebut sangat sepi. Karena korban terus berteriak, pelaku panik takut ketahuan. Dan akhirnya ketiga pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara pelaku DS memukul wajah korban dengan tangan. Dan pelaku B mengayunkan parang sebanyak 3 kali ke kepala bagian kening hingga korban tewas. Dan pelaku YS ikut membantu pembunuhan. YS pun langsung membuang parang ke tengah perladangan tersebut. Melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, akhirnya ketiga pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik majikannya dari TKP sampai ke Kota Medan. Ketiga pelaku bekerja di perladangan Asobe milik Bernat Simamora yang menjabat di Pemkab Humbang Hasundutan. Dan ketiga pelaku baru bekerja selama 5 bulan. Sebelumnya ketiga pelaku yang juga bekerja di perladangan Bernat Simamora tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat bahwa ada pekerjanya yang tinggal di gubuk perladangan tersebut, sehingga pihak pemerintah desa setempat sama sekali tidak mengenal para pelaku dan juga korban. Pihak Polres Humbang Hasundutan Rabu 30 September melakukan prarekonstruksi di TKP, dan para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 ditambah subsidiar 351 ayat 3 dan pasal 275 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Yang intinya pada tubuh korban terdapat luka bacokan sebanyak 3 kali di bagian kepala. Ya, sekarang mereka masih berdalih saling menuduh siapa yang melakukan pembacokan itu. Nanti kita buktikan. Ya. Kemudian mereka perkirakan sekitar pukul 20.00 WIB korban meninggal dunia. Ya, korban meninggal dunia. Lalu tersangka B, ya BS, menyuruh kepada tersangka D untuk membungkus jasad korban menggunakan spray yang ada di situ dengan disaksikan oleh mereka bertiga tersangka. Masih sementara, ini masih motif sementara yang dapat kami sampaikan. Mereka tidak mau si perempuan ini, si korban ini pergi meninggalkan lokasi tersebut. Untuk sementara pasal yang dipersangkakan adalah 338 untuk 351 ayat 3, ya, kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Untuk hubungan ketiga tersangka, ya, hubungan ketiga tersangka antara tersangka BS dengan tersangka YD suami istri. Sedangkan tersangka Dandi atau D adalah adik angkat dari tersangka DS. Apakah mereka pekerja atau karyawan dari saudara BS di sana, Pak, pemilik gubuk tersebut, Pak?
Benar, mereka ini adalah yang dihubungi oleh pemilik lahan tersebut untuk bekerja dengan mendapat upah. Kali pihak yang punya tanah ini datang ke pemerintah desa melaporkan bahwa ada kejadian di ladangnya. Terus kami langsung menuju tempat ini, naik ke atas, lalu melihat mayat tersebut. Tapi kami tidak tahu kalau yang punya tanah ini mempunyai pekerja 3 orang di sini. Tidak melaporkan sama sekali bahwa ada pekerja di sini. Dan sebenarnya biasanya kalau ada pendatang ke sini harus menggunakan surat domisili. Bapak yang punya kebun ini tidak melaporkan sama sekali. Seperti apa surat domisilinya, Kak? Surat keterangan bahwa ada penduduk dari desa lain, warga lain yang masuk ke desa Said Nihuta. Kalau tanggapannya memang melihat dari omongan warga di sini juga, jadinya nama desa Said Nihuta jadi kelihatan jelek kayak gitu. Sementara kan sebenarnya pembunuh sama yang si korban bukan di desa ini, tapi nama desa Said Nihuta yang menjadi buruk gitu. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Jahara Sihite melaporkan untuk RMTV.